Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baiti ajma'in. Wa sanillah Fadl Syekh Abdul Qadir Al-Jani wa Aimatul Arba'a wa khususnya jami' muallimina wa asatidzina wa nakhussu ila mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Ramdhani Al-Jawi. Syai'ulahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, malam ini adalah malam pembukaan atau memulainya di awal bulan Ramadan. Kita akan nambah satu kitab yang disebut dengan Syarhu Uqudul Lujain, Syarah Uqudul Lujain yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ini mu'alifnya adalah orang Jawa, Banten. Maka sering disebut Al-Bantani Al-Jawi. Jadi sekedar sedikit memperkenalkan siapa itu Imam Nawawi. Ini ada dua nama yang perlu Anda kenal dan ini harus kita bisa bedakan. Ada Imam Nawawi Al-Haramain dan ada Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau yang Al-Haramain, Imam Nawawi Haramain itu termasuk Imam Haramain, Imam Masjid Haramain, ya, yang itu dikenal sebagai ulama juga dan ala madhab Syafi'i. Lalu ada Imam Nawawi Al-Bantani dan beliau adalah yang murni orang Indonesia yang go internasional dan dikenal banyak kitabnya, termasuk kita itu banyak mengkaji kitabnya Imam Nawawi. Tanqihul Qaul itu juga Imam Nawawi. Hadis Arba'in An-Nawawiyah itu juga Imam Nawawi. Lalu kemudian ini Uqudul Lujain itu Imam Nawawi. Ulama Indonesia yang go internasional dikenal pada zaman itu karena banyak karyanya. Nah, Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang akad dua orang yang terikat dalam perkawinan. Maka banyak di dalamnya menjelaskan tentang hak suami istri. Ini menjadi modal bagi kita semua, bagaimana kita ketika sebagai umat Islam harus memahami, meskipun lagi-lagi tanda kutip sedikit agak bias. Tahu bias? Hah? Apa itu bias? Mana Rasti? Kok saya sering Oh, izin. Izin kemana? Oh, mau buka mau puasa hari pertama. Gak wajib tuh, wajib ngaji. Jadi maksudnya bias itu apa? Tapi nanti ini pakai perspektifnya nggak berbeda. Bias namanya bias gender. Jadi bias gender bahasanya sering kita kenal istilah bias gender. Agak terlihat secara lahiriah tidak terlihat adil terhadap perempuan. Karena cenderung menomorduakan perempuan, dan itu memang di dalam sejarah karya keilmuan keislaman termasuk memang perempuan dalam posisi yang dinomorduakan. Anak nasional mudah-mudahan tidak begitu bias, karena kita memiliki keyakinan bahwasanya belajar agama Islam itu belajar tentang keadilan, termasuk dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan itu adil. Nah, ini banyak dikritik kitab ini. Kitab Uqudul Lujain banyak dikritik dalam konteks posisi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Nah, nanti ini akan banyak cerita. Nah, kita coba nanti jelaskan secara profesional, mudah-mudahan tidak dipandang salah kita memahami ini, karena kita ingin mencoba memposisikan secara adil posisi perempuan dalam konteks namanya konteks relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Jadi ini tentunya sangat terkait erat dengan mindset atau paradigma berpikir penulisan karya-karya ilmiah pada saat itu yang memang cenderung tadi meminggirkan kelompok perempuan. Tapi harus kita pahami dulu. Jadi awalnya begini. Saya ingin mencoba memposisikan biar tidak begitu sebelum kita baca. Dalam pandangan para kritikus Islam, terhadap Islam itu selalu dilihat bahwa Islam tidak memandang adil terhadap perempuan. Misalkan ada cerita perempuan dalam hal warisan bagiannya adalah berapa? Setengahnya bagian laki-laki. Paling gampang begitu, setengahnya bagian laki-laki. Kalau misalkan dalam pembagian warisan, laki-laki itu dapat 2, perempuan itu dapat 1. Kan begitu? Kan itu ya? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi seorang laki-laki bagiannya ada 2:1. Nah, itu dianggap sebagai sebuah ketimpangan, ketidakadilan. Ada lagi dalam hal syariat akikah, ya kan? Bukan alim. Ya alim walau kana bisyatin akikah itu bagi laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing, kan itu dianggap timpang. Ya. Nah, ini harus kita pahami harus kita taruh dalam konteksnya. Konteksnya bukan memaknai secara letterlek perintah itu, tapi bagaimana konteks perintah itu ada. Saya akan ceritakan bagaimana dulu perempuan di masa sebelum Islam datang itu kondisinya adalah disamakan dengan barang. Maka saat itu di pasar itu perempuan yang cantik-cantik itu banyak dijual, dipajang gitu. Dipajang, nanti siapa pilih 1.200 banyak dipajang. Dan praktek-praktek seperti itu ternyata sampai sekarang masih dipraktekkan, menjadikan perempuan sebagai barang. Anda kalau misalkan ke Belanda ada namanya komplek namanya red light. Red light atau bukan red light? Kalau di sini tuh kayak komplek dulu yang sempat dikritik itu adalah Doli atau Kramatungga. Pernah dengar nggak? Nggak dengar ya? Kramatungga itu termasuk komplek pelacuran yang terbesar di Indonesia. Nomor 2 setelah Doli. Kalau Doli di Surabaya itu komplek pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Dan itu ada semenjak zaman Belanda. Jadi itu perempuan kan dipajang di etalase. Tinggal ngambil saja, asal cocok harganya. Nah, kalau di Belanda, saya pernah ke Belanda itu mencoba ngelihat dari komplek kayak gitu. Zona merah disebut zona merah itu berapa dolar di situ, naruh itu langsung digandeng. Jadi kayak barang. Itu masa transaksi kotor ya, karena pelacuran. Nah, sebenarnya itu zaman saat itu, di zaman sebelum Islam datang, perempuan itu seperti itu posisinya, dipajang di pasar, yang mau beli ambil. Jadi perempuan itu seperti barang. Bahkan perempuan itu bisa diwariskan. Misalkan bapaknya punya istri cantik, masih muda, anaknya suka, bapaknya mati, bisa diwariskan istrinya.
ke anaknya. Itu zaman sebelum Islam datang. Begitu perempuan tidak berharganya. Kalau yang cukup populer adalah cerita bagaimana malunya seorang keluarga Arab ketika punya anak perempuan. Kalau nggak dibunuh, lalu ada juga yang dibiarkan besar tapi juga tetap terhina. Keluarga itu merasa terhina, merasa bangga kalau punya anak laki-laki. Nah, cerita yang terkenal adalah ketika Umar bin Khattab mengubur hidup-hidup anaknya, yang itu tidak akan pernah terlupakan dalam sepanjang sejarah dia. Lalu merasa berdosa dan selalu berulang-ulang bertanya kepada Rasul, saya telah zalim karena telah membunuh anaknya, mengubur anaknya hidup-hidup. Bayangin kalau mengubur anaknya hidup-hidup udah bisa berjalan seperti apa tuh? Karena memang konteks zaman saya itu perempuan tidak harganya. Nah, Rasulullah datang, ini biarannya, Rasulullah datang, lalu kemudian yang terjadi adalah Rasul mencoba memberikan harga. Perempuan itu adalah manusia yang juga punya harga, yang tidak berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Maka disitulah kemudian perempuan dihargai. Dalam warisan sudah bisa menerima hak waris, meskipun besarannya masih di bawah laki-laki, tapi sudah ada harganya. Yang sebelumnya sama sekali nomor sepatu aja tidak, kan begitu. Lalu kemudian ketika akikah sudah ada harganya, walaupun cuma 1 ekor kambing, daripada dulu sebelumnya nggak ada sama sekali. Nah, itu konteks yang melatar belakangi kenapa kemudian Islam seperti itu dikesankan sekarang seperti itu. Nah, kita sebagai orang akademisi yang banyak baca dan banyak ngaji, jangan melihat perempuan dalam teks itu seperti itu, harganya separuh dari laki-laki. Tapi pahamilah bagaimana proses perempuan kita mau mendapatkan harga. Ini yang disebut dengan strategi membebaskan perempuan yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Strategi dari mulai tidak berharga menjadi berharga. Kita bisa bayangkan kalau saat itu Rasul langsung menggunakan strategi sama rasa, setara dengan laki-laki, itu pasti akan banyak pemberontakan dari kaum laki-laki. Inilah hebatnya Rasulullah. Okelah, naikkan meskipun belum setara, tapi nanti kira-kira diharapkan akan setara. Dan ini sudah banyak terbukti proses perjuangan perempuan dalam mendapatkan kesetaraan itu. Nah, nanti ada pertanyaan lagi, apakah kemudian ketika perempuan berusaha setara dengan laki-laki bertentangan dengan syariat Islam atau tidak? Nah, itu nanti kita bahas dalam tema yang berbeda, karena ini butuh pemikiran dan butuh dalil yang kuat, butuh kajian yang mendalam. Karena selama kemudian kok argumen kita itu lemah, maka pendapat kita tidak akan pernah dipegang, tidak bisa diacu. Nah, itulah kemudian nanti butuh ilmu fikih, ilmu ushul fikih untuk mendukung argumentasi tadi. Apakah perempuan ketika memperjuangkan kesetaraan sudah setara, kira-kira nanti hukum berubah tidak? Wah, itu nanti akan banyak konsekuensi dan banyak perubahannya. Misalkan ketika kita berbicara tentang poligami, wah ini banyak nanti tentang poligami. Kira-kira syariat atau perintah syariat ketika laki-laki bisa menikahi 4 istri itu memang hukumnya seperti itu, atau berusaha ingin membatasi nafsunya laki-laki pada saat itu? Nah, kalau saya lebih cenderung bagaimana strategi Rasulullah yang saat itu laki-laki atau kaum berkuasa selalu ingin beristri lebih sebanyak-banyaknya. Maka ada cerita istrinya 99, ada yang 100, ada yang 300. Kan gitu. Tapi Rasul kan datang tetap boleh banyak tapi dibatasi 4. Nah, kenapa sekarang kemudian 4 diburu? Wong Rasul aja berusaha ingin mengecilkan.
Sekarang kenapa 4 yang dituju sebagai angka maksimal? Nah, itu kan nanti pemahaman. Itu perlu ilmu namanya usul fiqh yang di warokot. Meskipun warokot yang kita kaji masih sangat dasar. Nanti di tahap selanjutnya. Nah, itu perlu argumen. Oke, itu pengantar kitab hari ini kita baca secara ya mungkin sorogan saja, sekedar mengetahui dan mengabsahi isi dari kitab ini. Apa kira-kira isi dari kitab Uqudul Lujain? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ani yakum ulumahu wa nasallu barakatul ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata siapa al-faqiru. Al-faqiru, orang yang membutuhkan. Fakir itu orang yang butuh. Kata al-faqir itu adalah sebuah label ketawaduan seseorang. Maka sering menyebut al-faqir bla 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 gitu kan. Itu karena kerendahan hati seorang penulis. Al-faqir, orang yang miskin, orang yang butuh, illa rahmatir rabbi, pada rahmatnya Allah Tuhan ya. Al-Ghaffaru, yang maha pengampun. Muhammadun yaitu Muhammad, al-mu'tarafu, yang dikenal, bil auzari, dengan kerendahan, basorohu basoro itu kan melihat ya. Melihat hu pada al-fakir, siapa Allah uyuban nafsihi, beberapa kekurangan dirinya, aib dirinya, wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah yaumahu, harinya al-fakir, khairon, dalam keadaan baik, min amsihi, daripada apa amsihi, kemarinnya ams, kemarinnya. Alhamdu, segala puji. Kenapa kita menerjemahkan alhamdu sebagai dengan segala puji? Itu karena adanya alif lam yang masuk pada lafal alhamdu bimakna istighraq atau istighraq. Istighraq itu menenggelamkan. Maka kemudian kata al itu di situ mengandung makna segala puji. Di alhamdu itu bisa nerjemahnya adalah segala puji atau pujian itu yang melimpah, nah gitu. Pujian yang melimpah, pujian yang menenggelamkan. Tapi bahasa Indonesia sering diterjemahkan segala puji. Itu karena ada alnya, namanya alif lam. Ma'rifat bimana istighraq, menenggelamkan. Itu lillahi, bagi Allah, kama, sebagaimana perkara yang bagi seyogyanya, lahu, bagi Allah, wassolatu, dan keberkahan, wassalamu, dan keselamatan, ala sayyidina, kepada tuan kita, Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad. Kalau udah tahu nggak usah diterjemahkan. Wa alihi itu keluarga, jangan dicoret lagi, kepenuhan. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Adada kulli ma'lumin, sejumlah setiap yang diketahui, lahu, bagi Muhammad, amma ba'du.
Amma ba'du, amma adapun ba'du dan setelahnya. Fahadha, maka inilah kitab itu syarhun syarah. Tolabahu meminta, hu pada syarah, minni dariku. Siapa? Ini menjadi fa'il, kasih fa'. Ba'dul muhibbina, sebagian para pecinta. Ini fa'il ya, berarti alar risalati, atas risalah. Risalah itu letternya surat. Tapi kalau nomenklatur risalati itu kitab kecil. Berapa halaman ini? 23. Kitab kecil ya. Risalah itu kitab kecil kalau dalam term ini. Tapi kalau letternya itu risalah itu surat. Al-muta'alliqati, yang terkait, yang tergantung, bi umuri zaujaini, dengan persoalan suami istri. Ini pengantarnya. Allati ya umur, atau risalah, sebagai risalah, sonafaha, menulis, sonafaha, menulis arisalah. Siapa? Ba'dun nasihina, sebagian orang-orang yang memberi nasihat. Samaituha, dan aku menamainya, pada risalah, uqudal lujaini, akad akad dua dua pihak, fi bayani huquqiz zaujaini, di dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Wa arju, dan aku berharap, minallahi, dari Allah Ta'ala yang maha agung, al-i'anata, pertolongan, wal ikhlaso, dan ikhlas, wal qabula, dan qabul, penerimaan, wan naf'a, dan manfaat, bihi, dengan kitab ini, bihi, dengan ya, uqudul lujain ya, dengan buku. Bijahi Sayyidina Muhammadin, dengan berdasarkan keagungan Sayyidina Muhammad, tuan kita Muhammad, wa azwajihi, dan para istrinya, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya, wa hasbihi, dan kelompoknya. Wa ahdaitu, dan aku menghadiahkan, dzalika, inilah kitab, lil walidaini, kepada kedua orang tua. Ini biasa kalau kita bikin skripsi kan gitu ya, karena ada ta'zim, penghormatan. Lil walidaini, kepada kedua orang tua, rojian, betul-betul mengharap, minallahi ta'ala, minallahi, dari Allah Ta'ala yang mulia, yang maha agung, ghufrana, ampunan, ghufrana dzunubihima, mengampuni dosa-dosa keduanya, wartifa'a darajatihima, dan mengangkat derajat keduanya, annahu, bahwasanya Allah Ta'ala wasi'ul maghfirati, luasnya ampunan, wa arhamur rahimin, dan zat yang
zat yang paling memberikan rahmat. Wa arhamur rahim, zat yang paling besar memberikan rahmat. Qala berkata siapa al-musannifu, musannif, penulis. Syakarallaha, syakara bersyukur siapa musannif, Allah kepada Allah, sa'yahu karena usahanya, sa'yahu karena luasnya, sa'yahu karena luasnya, atau sa'yahu karena usahanya musannif. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ya kalau bahasa Jawa, bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, itu Ar-Rahman, Ar-Rahmani, yang maha pemurah bagi seluruh makhluk, baik yang taat maupun ingkar. Ar-Rahimi, yang pemurah dan pengasih hanya kepada yang taat. Jadi penjelasannya, kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk, mau taat mau tidak taat, itu diberi rizki, diberi karunia. Sementara Ar-Rahimi itu hanya diberikan kepada umat-umat yang taat. I'lam, ketahuilah, annal basmalata, membaca bahwasanya lafal basmalah itu kathiratul barokati, banyak berkah, min zikriha, karena menyebutnya. Ini boleh man zakaroha, boleh min zikriha. Kalau man zakaroha, man bagi orang, zakaroha yang membacanya. Kalau min zikriha, karena menyebutnya. Ada sebuah hadis, kullu amalin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Setiap amal perbuatan yang tidak diawali dengan baca bismillah, maka itu terputus. Atau di dalam riwayat bahwa abtar, menjadi kalau hambar, sayur tanpa garam sama bumbu, hambar, abtar. Jadi semua amal perbuatan tanpa diawali bismillah, maka itu menjadi sia-sia, tidak dicatat. Anda belajar misalkan nggak pakai bismillah, tidak tercatat sebagai ibadah. Anda masak nggak diawali dengan bismillah, maka dianggap sebagai aktivitas kemanusiaan biasa. Tapi kalau diawali dengan bismillah, maka itu kathirul barokah. Ya, hasola, hasil, lahu bagi lahu bagi man, apa al makmulu, di angan-angan, di angan, disebut, di makmul ya, al makmul yang disebut. Waman, dan orang, wadhoba, yang giat, yang temen, yang serius, alaiha, atas baca basmalah, hadzon, hadzon apa ya? Hadzon. Wadhaba alaiha, wadhaba, wa man wadha hadzon. Apa coba? Ada bahasa HP enggak? Hadzon itu apa coba? Hadzon itu kalau apa hadzon? Apa? Lahdon, hadzon. Ada nggak? Pada punya aplikasi anu nggak? Lahdotan,
Apa? Wadhoba rajin tegas alaihi atas basmalah hadon. Apa? Beruntung. Oh iya. Waman dan siapa wadhoba yang tekun alaihi atas basmalah hadon beruntung. Bil qabuli dengan diterimanya amal itu ya, diterima. Kila dikatakan annal kutuba bahwasanya beberapa kitab al-munazzah al-manzila anal kutubah al-manzilata yang diturunkan, yang turun minas sama'i dari langit ilal ardi ke bumi mi'ata wa arba'ata suhufin, ada 104 suhuf. Sisa dirinci situna 60 wa suhufi dan satu suhuf wa suhuf Ibrahim dan suhuf Ibrahim salasuna 30, ada 30 wa suhufi Musa dan suhufnya Nabi Musa qabla Taurati sebelum turunnya Taurat asyrah ada 10 wa Tauratu dan Taurat wal Injil dan Injil wa Zabur dan Zabur wal Furqan dan Furqan wa ma'aniya dan beberapa makna kullil kutubi tiap buku itu majmu'atun dikumpulkan fil Quran dan di dalam Quran wa ma'aniyal Qur'ani dan beberapa Quran itu majmu'atun dikumpulkan fil Fatihati di dalam surat Fatihah wa ma'aniyal Fatihati dan makna Fatihah itu majmu'atun dikumpulkan fil basmalati di dalam bismillah wa ma'aniyal basmalati dan makna basmalah majmu'atun fi ba'iha dikumpulkan fi ba'iha di dalam baknya. Jadi ini yang kemudian jadi seluruh suhuf yang diturunkan kepada Nabi sebelum Rasulullah itu dikumpulkan, diringkas di dalam Quran. Nah, ini kira-kira pesan dan seluruh makna Quran itu dikumpulkan dalam surat Fatihah. Maka orang kalau baca Fatihah sering disebut Ummul Kitab. Kan itu Ummul Kitab, apa lagi? Fatihah itu jadi induknya kitab. Karena tadi Fatihah itu secara substansinya sudah mewakili seluruh isi Al-Quran. Kan gitu ya. Lalu kemudian Fatihah itu wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah dikumpulkan di dalam bismillah. Maka orang baca bismillah itu secara makna sama dengan baca Fatihah. Orang baca Fatihah sama dengan baca seluruh Quran. Kan gitu. Nah, maka kemudian kenapa Fatihah masuk menjadi satu surat yang harus dibaca ketika sholat dan seterusnya. Salah satunya karena faktor ini. Betapa besarnya, kuatnya. Bahkan Fatihah itu dianggap sebagai apa? Sebagai orang kalau baca doa cukup baca Fatihah. Orang baca doa cukup baca Fatihah. Maka disebut baca Fatihah itu cek kosong. Liman qira'ah untuk siapa dibaca, lima quri'alahu untuk apa dibaca. Marilah misalnya gini, marilah kita baca Fatihah untuk, itu Fatihahnya itu untuk lima quri'alahu. Marilah kita baca Fatihah untuk siapa? Untuk kesembuhan. Liman qira'ah. Maka Fatihah itu sering disebut sebagai cek kosong. Itu udah setengah baru. Oh, belum berubah. Jam 7.
Oke ya, bentar. Wakana dan adapun keberadaan siapa ba'dul ulama'i, sebagian para ulama as-solihina yang soleh, asobahu fi'il madhi ditambah hak, diterjemahkannya menjadi bisa tertimpa atau ditimpa. Fi'il tambah hak itu cara memaknainya bisa menjadi tertimpa atau ditimpa. Tapi kalau mau dirinci, asobahu menimpa, kan itu ya, hu pada ba'dul ulama. Nah, apa yang menimpa? Maradun, sakit syadidun yang parah. A'jaza A'jaza itu dapat mukjizat. Siapa? Al-atiba'u, ahli kesehatan. Fatafakkara, lalu kemudian mereka berpikir fi ba'dil ahyani, dalam beberapa kesempatan, tilkal ibarati, tentang itulah ibarat. Fawadhoba, lalu fawadhoba, mana fawadhoba, maka kemudian dia serius, tekun, alal basmalati, untuk baca bismillah min ghairi adadin, tanpa terbilang, mahsurin yang terbatas. Pokoknya baca bismillah terus ya. Fasyafahu, lalu menyembuhkan hu pada siapa? Ba'dus solihin, siapa? Allah Ta'ala bi barakatiha, dengan berkahnya suratul Fatihah. Nah, ini baru membahas tentang berkahnya surat Fatihah. Wahaka, dan diceritakan, wahaka, dan bercerita, siapa musannif anna imro'atan, bahwasanya seorang perempuan, kana ada, laha bagi seorang perempuan, apa? Zaujun, seorang suami, munafikun yang munafik. Wakana, dan keberadaan perempuan itu takulu, berbicara, mengucapkan, siapa perempuan, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu. Saya kecepatan nggak bacanya? Kecepatan nggak? Mingkolin, tapi ini udah akrab kan kata-kata mingkolin, dari perkataannya, au fi'lin, atau perbuatannya kan, au fi'lin ya, atau perbuatannya bismillah. Jadi dia mengucapkan bismillah. Faqala, lalu berkata, siapa? Zaujuha, fa'il ya, siapa? Zaujuha, suaminya, istri. La'af'alanna, ala'af, fa'ala, yuf, atau la'af alanna, sungguh, fa'ala yuf'ilu, la'uf ilanna, la'uf ilunna, ada nggak la'uf ilunna? Fa'ala ya, af'ala, la'uf ilanna, sungguh aku akan mengerjakan apa ma tentang sesuatu, ahjolaha yang mengucilkannya, bihi dengan ma, fadafa'a, kemudian menolak siapa? Zauj, ilaha, pada zaujah. Fadafa'a, lalu menolak, ilaiha, pada zaujah,
Nggak bisa juga ini. Kalau suratun jadi fa'il nggak bisa. Karena fadafa maka kemudian menolak siapa zauj ilaiha pada zaujah surrotan. Apa surrotan ini? Apa coba lihat surrotan? Sir, Apa surrotan? Apa dia? Faqala lalu kemudian suami berkata ihfidhiha, jagalah olehmu, lindungilah olehmu ha pada surahnya apa nih surahnya? Ini surah nih soro kejadian. Coba nanti sambil dicari coba surah apa? Fawadha'tuha lalu kemudian aku meletakkannya. Apa surah? Ketemu enggak? Fi mahalin dalam sebuah tempat, wa ghattuha dan aku menutupnya. Faghafalaha lalu kemudian kami saling melupakannya. Wa akhadha lalu kemudian mengambil siapa zat as-surata. Udah ketemu surata belum? Apa saya kira apa surata? Kau pakai kamu sama? Oh, pakai ini. Pakai Google. Suratanya apa? Coba pasnya bersurat aja. Orang bahasa Arab tak? Ini soal kamusnya kamus yang apa Sobat Romi? Apa? Kamusnya. Surat apa surata? Surah. Ikat. Ada yang lain nggak? Surata ikat, mengikat, ikatan. Ini kan menjadi isim. Pakai shot. Terus? Kayaknya kok kurang cocok. Karena waromaha, bisa juga nih. Wa akhadha surata lalu kemudian mengikatnya ya. Waromaha lalu kemudian dia melempar siapa suami istri fi bi'rin ke dalam sumur fi darihi di dalam rumahnya. Thumma tolabaha kemudian tolaba mencari siapa suami yang istri pada istri minha tentang istri. Fajaat lalu kemudian datang siapa zaujah ila mahaliha pada tempatnya ila mahaliha kepada tempatnya surah, tempat mengikat. Waqalat lalu kemudian berkata siapa zaujah bismillahirrahmanirrahim. Fa'amaro lalu kemudian memerintah siapa Allah Ta'ala Jibril alaihissalam pada malaikat Jibril ayyunazila atau ayyunzila untuk turun. Ayyunzila ya, kalau ayyunazila menurunkan. Ayyunzila untuk turun sari'an dengan cepat. Wa yu'idu dan mengembalikan apa siapa malaikat as-surata ini tali apa ikat tadi? Ikat tali berarti ya. Ila makaniha kepada tempatnya surah. Fawadha'at lalu kemudian naruh siapa perempuan yadaha
tangannya, la tak khudha, sungguh kemudian mengambil ha pada surah, fawajadatha, lalu kemudian menemukan siapa perempuan ha pada surah, kama wadu'at, sebagaimana dia meletakkan, fa'akhodatha, lalu kemudian dia mengambilnya, wanawalatha, lalu kemudian dia mendapatinya, siapa perempuan ha ing surah ya, ila zaujiha, kepada suaminya, fatakjaba, lalu kemudian dia terheran-heran, takjub siapa perempuan, min dzalika, karena hal itu, ghayatat ta'ajjubi, betul-betul takjub, wataba, dan bertaubat siapa zauj ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, min nifaqihi, karena kemunafikan zauj. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini cerita tentang berkah bismillah ya. Jadi ini ceritanya seorang istri yang berlaku aniaya terhadap suami, mengikat lalu melempar ke sumur. Lalu kemudian dia zikir dengan membaca bismillah, sampai kemudian malaikat turun atas perintah Allah, lalu kemudian melepaskan perempuan itu. Lalu kemudian dia ketemu suaminya, dan suami takjub, kok bisa lepas, kira-kira dia terkaget dia. Lalu kemudian dia tobat karena melihat khairat itu al-fathah, keterbukaan, maksud terbuka ya, lil atoya, untuk seluruh pemberian, wan nusrota, dan pertolongan, ala tahsiliha, sebagai hasilnya, wassolatu, dan rahmat, ay rahmatillah, artinya rahmat Allah, al makrunati, yang menyertai, bitakzimi, dengan pengagungan, lil ambiyai, kepada para nabi, wa mutlaqur rahmati, dan kemutlakan rahmat, li ghairihim, untuk selain anbiya, wa doa'u, dan doa, bi khairi minal ibadi, bi khairim, dengan kebaikan, minal ibadi, dari hamba, wassalamu, dan keselamatan atau kesejahteraan, ay tahiyatun, artinya penghormatan, ay tahiyatillahi, penghormatan Allah, al-uzma, yang agung, wa huwa, ya tahiyat itu, ta'zimun, penghormatan lil
Ya, dikit lagi. Mana tadi? Wassalatu wassalamu wassalamu dan keselamatan atau kesehatan ayat tahiyatullah artinya adalah penghormatan Allah al-uzma yang agung wa huwa ya tahiyat itu takzimun pengagungan lil anbiya'i kepada para nabi kama sebagian perkara Yahya yang menghidupkan Yahya yang yuhyi menghidupkan siapa ahaduna salah satu dari kita dhaifahu tamunya ahad wa talaba dan meminta al-ibadu hamba lidzalika karena itu ala sayyidina pada tuan kita Muhammadin Nabi Muhammad sayyidul bariyat induk atau tuan dari segala kebaikan ay raisul makhlukoti artinya adalah kepala dari para makhluk wa ala alihi dan atas keluarganya ay atba'ihi artinya adalah pengikutnya alal imani berdasarkan iman walau asotin meskipun bermaksiat meskipun ya melakukan maksiat. Jadi kalau alihi itu sebenarnya nyebut termasuk di dalamnya atba'ihi pengikutnya wasohbi dan sahabatnya wahum adapun mana sahabat itu al-mustami'una sekumpulan atau orang yang berkumpul binabina dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukminina yang mukmin walau lahdatan meskipun sebentar. Jadi disebut sahabat itu semua sahabat adalah yang menangi mendapati masa nabi walaupun cuma sebentar. Itu disebut sahabat. Walau al-a'immatu para imam ay al-muqtadi artinya adalah para pengikut bihim dengan para nabi fi umuruddin di dalam persoalan agama. Aimah, imam itu kan. Aimah itu jamak dari imam. Athiqati yang terpercaya. Fiha di dalam aimah. Amma ba'du. Kalau ada kata amma ba'du, adapun setelahnya. Ai ba'dal basmalati artinya setelah bismillah. Walhamdulillah dan alhamdulillah. Wassalatu dan salat wassalam dan salam. Fahadhihi adapun inilah ail. Fahadhihi maka inilah ail hadirat artinya adalah yang hadir fi dhihni dalam hati. Risalatun risalah. Ai kitabin sohirin artinya adalah kitab kecil jiddan sohirin risalah itu kitab sohir jiddan muhimmatin yang penting muhzinatil lil qulub muhzinati yang tersimpan lil qulubi untuk hati muhimmatin rattabatha yang diurut-urutkan apa risalah ai artinya hadhihi maksumatin terbagi ala arba'ati fusulin ke dalam 4 fasal ai ifrozin artinya fasal wa khotimat dan pungkasan dan penutup. Wahia adapun khotimah ma tadzakkaro ma perkara tadzakkaro atau tudzkaru yang disebut li ifadati ma untuk memberikan faidah ya memberikan faidah terhadap perkara ya ta'alaku yang terkait bil maksudi dengan tujuan wa ka'anna dzalika dan sebagaimana hal itu
wa ka'anna dan sebagaimana dzalikat ta'alluqa. Itulah kaitan ta'alluqul lahiki, keterkaitan yang lalu bisa biki dengan lahiki, bisa biki dengan yang akan datang, atau kebalik, sabik lahik sabik ya. Wa huwa adapun ta'alluq, yaitu at-ta'alluq, keterkaitan atau ketergantungan, min haitsu takmil, dari sekiranya penyempurnaan, wa ziyadati tauhdih, dan penjelasan tambahan. Di penyempurnaan, keterkaitannya terkait dengan penyempurnaan. Ini belum ada penjelasan. Al-faslul awal. Bab pertama, fi bayani huquqiz zaujati, dalam penjelasan hak istri, al-wajibati, yang wajib ala zauji, atas suami, wahya ataupun hak itu husnul banyak ya, habisin deh. Itu husnul asyrati, bagusnya pergaulan, bagusnya apa? Serawung. Apa serawung? Hah? Ya, layanan. Wa ma'unatun, dan ma'unatu zaujati, dan kepercayaan istri, wa mahruha, dan maharnya istri, wal qism, dan bagian, wa ta'limuha, dan pengajarannya zaujah, ma tahtaju ilaihi, ma perkara tahtaju yang butuh siapa, ma ilaihi, pada zauj, min furudil ibadati, dari hal kewajiban beribadah, wa sunaniha, dan kesunatan ibadah, walau ghairu muakkadin, meskipun yang sunnah ghairu muakkad, wa mimma, dan di antara perkara itu ya ta'allaku, terkait apa ma bil haidi, dengan haid. Ini contoh nih. Wa min wujubi ta'atihi, dan dari kewajiban ketaatan pada suami, fima, dalam hal perkara laisa bimaksiatin, yang tidak masuk dalam kategori maksiat. Jadi di bab awal tentang hak zaujah, hak istri terhadap suami, itu adalah mendapatkan pelayanan yang baik, kepercayaan, mendapatkan mahar, termasuk mendapatkan pengajaran. Nah, itu yang sebenarnya yang termasuk tanda kutip ya, bencana kalau seorang perempuan dapat suami yang tidak beragama, dalam arti tidak menguasai agama. Itu termasuk bencana. Karena apa? Bagi perempuan, dia perlu mendapatkan wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadat, perlu mendapatkan pengajaran terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk tentang ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, termasuk yang sunnah ghairu muakkad, termasuk tentang haid. Dan banyak di sekeliling kita itu perempuan-perempuan yang ketika haid taunya hanya ketika keluar darah dicuci, tapi cara mandinya nggak tahu. Rata-rata kalau mandi langsung pakai sabun, padahal ketika mandi langsung pakai sabun itu termasuk apa? Langsung airnya air takmal, nggak suci. Kalau bersuci mandi langsung pakai sabun atau air dulu? Kan itu kan banyak yang kalau nggak aja mandi aja langsung sabunin, atau langsung airnya belum tahu air itu membasahi seluruh tubuh langsung dikasih sabun. Itu kan termasuk hal yang kemudian air itu menjadi mustakmal. Harusnya pastikan dulu air itu membasahi seluruh badan. Tapi kalau nggak pernah diajari kan, pokoknya yang penting basah langsung sabunin. Nggak tahu apakah air itu sudah membasahi seluruh badan atau tidak. Maka sebenarnya termasuk rugi atau celaka kalau seorang perempuan dapat pasangan suami atau suami yang tidak mengetahui ilmu itu. Maka nanti kalau cari itu yang penting agamanya dulu. Itu lebih banyak selamat.
selamat dunia dan selamat akhirat. Masalah penghasilan dunia sih belakangan. Nanti juga gampang dapatnya. Udah dulu deh. Allah alam bisawab. Jam berapa? Udah 10. Masya Allah. Udah. Sampai apa nih? Nanti faslus sana. Ternyata banyak juga ya.